Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita akan melanjutkan tema 9, yaitu kayanya negeriku. Pada subtema 1, judulnya adalah kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah anak-anak, Indonesia itu memang sangat kaya, terutama kaya akan sumber daya alam. Nah beberapa sumber daya alam itu bisa digunakan sebagai sumber energi ya. Nah kekayaan sumber energi di Indonesia itu ada banyak sekali ya, seperti yang anak-anak sudah pelajari pada muatan pelajaran IPA, mata pelajaran IPA. Contohnya adalah seperti matahari ya. Kemudian ada makanan sebagai sumber energi kita. Kemudian ada air, ada minyak bumi, ada listrik, ada hewan, ada tumbuhan, ada batu bara, ada angin dan lain sebagainya. Nah itu merupakan kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Semuanya tersedia melimpah ya. Tapi kita juga memiliki tanggung jawab, harus memanfaatkannya dengan bijak. Nah karena kekayaan sumber energi di Indonesia itu sangat banyak sekali, kita wajib atau patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menganugerahkan kekayaan yang begitu luar biasa bagi negara kita Indonesia. Nah, wujud tanggung jawabnya seperti apa? Nah, wujud dari tanggung jawabnya adalah kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, anak-anak pada tema 2 dulu, semester 1, kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, ini sudah kita pelajari pada tema 2 dulu ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima. Kemudian kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah kedua ini, hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan semua ya, harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kita sudah memperoleh hak, maka kita harus melakukan kewajiban kita ya. Nah apa hak dan kewajiban terhadap kekayaan sumber energi di Indonesia? Nah misalnya ini matahari, haknya kita bisa memanfaatkan untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah kalau yang di IPA itu ada alatnya, yaitu solar cell atau apa itu, panel surya ya, untuk merubah cahaya matahari menjadi listrik ya. Kita bisa memanfaatkannya. Kemudian kita bisa memanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Anak-anak mencuci baju kemudian dikeringkan. Nah kalau mendung berarti pakaiannya tidak kering. Jadi matahari sangat bermanfaat, kita berhak memanfaatkan. Kemudian memanfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Misalnya ketika pagi-pagi bangun masih dingin, kita bisa berjemur. Nah kewajibannya apa? Nah karena matahari ini apa, adalah sumber energi yang tidak terbatas, jadi kewajiban kita harus bersyukur ya kepada Tuhan karena telah menciptakan matahari ya. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini ya, karena tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan matahari, cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kalau tidak ada matahari ya tumbuh-tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, akhirnya tidak ada tumbuhan, mati semua. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Hewan mau makan apa? Hewan-hewan yang pemakan tumbuhan mau makan apa? Tidak ada ya. Nah kalau hewan pemakan tumbuhan tidak ada, hewan pemakan daging juga tidak ada, mau makan apa? Tidak ada hewan. Apalagi manusia,
pasti tidak ada. Jadi matahari ini adalah sumber kehidupan, ya, bisa kita manfaatkan. Kewajiban kita ya bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan matahari, ya. Apalagi di Indonesia, ya, matahari di Indonesia itu karena Indonesia itu daerah tropis, ya, jadi matahari itu hampir setiap hari bisa bersinar, setiap tahun itu bersinar, ya, terbit dari timur kemudian terbenam di barat, terus itu pasti ada beberapa negara yang tidak setiap tahun bisa melihat matahari karena posisinya bukan di negara tropis, ya. Jadi kita juga patut bersyukur karena kita tinggal di Indonesia. Nah, itu. Kemudian hak dan kewajiban terhadap makanan, ya. Makanan, haknya apa? Memanfaatkan untuk energi tubuh kita. Kalau kita tidak makan, kita pasti tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas. Kita boleh memanfaatkannya, ya. Kemudian memanfaatkan untuk pertumbuhan tubuh kita, ya, yang masih masa-masa pertumbuhan. Nah, kita makan makanan yang bernutrisi supaya tubuh kita tumbuh dengan baik. Kemudian kita berhak memanfaatkan untuk kesehatan tubuh kita, misalnya sebagai obat dan lain sebagainya, ya, untuk kesehatan. Kita makan sayur supaya sehat. Nah, kewajiban kita apa? Nah, kita sudah memperoleh hak, kita wajib menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ketika kita sudah mengambil makanan, itu kita harus menghabiskannya. Lebih baik mengambil sedikit dulu, kemudian dimakan. Kalau kurang bisa nambah lagi. Jangan mengambil banyak kemudian nanti sisa tidak dihabiskan. Kasihan makanannya, ya. Kasihan ibu yang bersusah payah sudah memasak untuk kalian. Kasihan para petani, kasihan para peternak, ya, yang sudah menumbuhkan padi, menernak ayam dan lain sebagainya, ya. Jadi kita harus menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kemudian kita juga patut bersyukur karena masih bisa menikmati makanan, ya. Ada orang-orang yang untuk makan saja masih susah. Nah, kita kalau masih bisa makan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuh. Kemudian hak dan kewajiban terhadap air, sumber energi berupa air, ya. Air itu kan selalu mengalir dari tempat tinggi tempat yang rendah, ya. Jadi haknya bisa dimanfaatkan untuk PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, ya. Air yang mengalir itu dirubah energi geraknya menjadi listrik, ya. Kemudian memanfaatkan untuk mandi, ya. Kita bisa memanfaatkan air untuk mandi, tapi dengan secukupnya. Jangan mandi menghabiskan satu bak mandi untuk sekali mandi. Nah, itu kan namanya pemborosan, ya. Kemudian mandi berendam itu juga boros, karena berendam itu kan pasti satu bak mandi itu kan pasti nanti kotor semua. Nah, tapi kalau kita mandi pakai gayung atau pakai shower gitu kan pasti airnya sedikit yang digunakan. Nah, karena masih ada beberapa daerah di Indonesia juga yang masih kekurangan air bersih untuk mandi pun mereka sangat kesulitan. Nah, jadi kita juga patut untuk menghematnya, ya. Nah, kemudian memanfaatkan untuk air minum dan lain sebagainya. Masih banyak manfaat dari air yang dapat kita peroleh, ya. Kemudian kewajibannya apa? Nah, membersihkan sungai yang kotor karena sampah. Nah, kalau ada
sungai yang kotor karena sampah, kita wajib membersihkannya, baik itu membersihkan sendiri atau bersama-sama melalui kegiatan kerja bakti. Kenapa harus dibersihkan? Nah, kalau sungai yang kotor ada sampahnya itu nanti sungainya tersumbat. Kalau sudah tersumbat, nanti sungai akan meluap ketika musim hujan. Ketika sudah meluap, akan mengakibatkan banjir. Banjir malah merugikan kita. Ya. Nah, kalau tidak meluap, kalau sungai yang kotor itu kan pasti banyak penyakit, ya, banyak menjadi sarang penyakit. Jadi nanti satu daerah yang ada genangan air sungai yang kotor, pasti nanti akan banyak terjadi penyakit. Makanya kita harus membersihkan, ya, itu tanggung jawab kita, kewajiban kita, karena kita sudah memperoleh hak dari air. Menghemat penggunaan air, ya, caranya bermacam-macam. Mematikan keran sehabis digunakan, kemudian mandi menggunakan shower dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya, hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Nah, anak-anak, minyak bumi ini kan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya. Jadi kita harus bijak menggunakannya. Hak kita apa dari minyak bumi ini? Kita memanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Ya, minyak bumi itu kan bisa dirubah menjadi bahan bakar kendaraan seperti bensin, solar, aftur untuk bahan bakar pesawat dan lain sebagainya. Ya, kita berhak memanfaatkannya. Kita bisa membelinya di SPBU, ya, atau membelinya di tempat-tempat penjualan bahan bakar. Nah, kita berhak boleh menggunakannya. Kemudian memanfaatkan untuk bahan oli. Nah, minyak bumi juga gunakan untuk bahan oli juga, ya, sebagai bahan dasar oli untuk melumasi mesin-mesin kendaraan, ya. Kemudian memanfaatkannya untuk bahan bakar memasak. Nah, gas LPG itu juga hasil olahan dari minyak bumi, dan masih banyak lagi hak kita terhadap minyak bumi, ya. Misalnya dibuat aspal jalan itu, nah itu juga dari minyak bumi juga. Bahan cat juga dari minyak bumi, ya. Kemudian kewajiban kita apa? Mematikan kompor jika sudah tidak digunakan, ya. Ketika selesai memasak, diangkat pancinya, kemudian kompornya dimatikan, ya. Jangan diangkat terus kompornya dibiarkan menyala, itu namanya pemborosan. Kemudian berjalan kaki jika jarak yang ditempuh dekat. Nah, kalau dekat kita jalan kaki, jangan menggunakan kendaraan. Kalau menggunakan kendaraan berarti boros energi juga, boros bensin, sehingga akan mempercepat habisnya minyak bumi, ya. Nah, itu kewajiban kita terhadap minyak bumi. Nah, kemudian kewajiban terhadap listrik. Nah, listrik ini adalah sumber energi yang paling banyak digunakan manusia, ya. Setiap rumah pasti ada listriknya kalau sekarang, ya. Haknya apa? Memanfaatkan untuk menyalakan lampu. Kalau malam, lampunya nyala supaya terang di rumah, di jalan, di tempat-tempat manapun, ya, berhak menyalakan lampu. Lampu itu bisa nyala karena ada listriknya. Kemudian memanfaatkan menyalakan komputer, TV, ya, benda-benda elektronik yang lain. Memanfaatkannya untuk memasak, misalnya rice cooker, ya, alat penanak nasi dan lain sebagainya. Kewajiban kita apa? Mematikan lampu jika siang hari, ya. Kalau siang ya tidak usah dinyalakan karena sudah ada cahaya dari matahari. Kemudian mematikan komputer jika tidak digunakan.
anak-anak sudah mengerjakan tugas misalnya menggunakan komputer, kemudian anak-anak istirahat padahal tugasnya belum selesai, ya dimatikan dulu. Kemudian anak-anak istirahat dulu, setelah istirahat kalau mau melanjutkan baru dinyalakan lagi. Nah, itu menghemat. Nah, atau mematikan TV ketika tidak ditonton dan lain sebagainya. Menggunakan peralatan hemat energi. Nah, sekarang peralatan-peralatan elektronik memang didesain untuk hemat energi. Ya, anak-anak beli peralatan-peralatan yang hemat energi. Ya, jangan yang menghabiskan listrik banyak. Karena listrik ini sumbernya masih ada lagi. Bisa menjadi listrik ini bisa dari air tadi, kemudian bisa dari matahari. Tapi sebagian besar yang digunakan di Indonesia saat ini masih menggunakan dari minyak bumi. Ya, karena yang dari matahari, kemudian dari angin, dari air itu masih jarang. Sudah ada tapi masih jarang. Sebagian besar penggunaannya masih menggunakan minyak bumi untuk merubah energi menjadi energi listrik. Maka kita harus menghemat supaya minyak bumi tidak cepat habis. Nah, hak dan kewajiban terhadap hewan. Hewan itu juga sumber energi, ya, yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Hewan bisa dimanfaatkan kotorannya. Kotorannya bisa dijadikan sumber energi biogas, ya, bisa untuk menyalakan kompor, menyalakan lampu, ya, memanfaatkan kotorannya untuk bahan biogas. Kemudian memanfaatkan tenaganya untuk membantu pekerjaan. Misalnya kalau zaman dulu untuk membajak sawah, nah, sapi. Ada hewan yang lain juga, kuda, untuk menarik andong itu. Nah, untuk menarik dokar andong itu, ya. Kemudian itu membantu pekerjaan juga. Kemudian memanfaatkan sebagai sumber pangan. Nah, sumber pangan ini juga sebagai energi, ya. Sapi bisa diambil dagingnya, susunya, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang lain yang bisa dijadikan sumber pangan. Kewajibannya apa? Membudidayakan dengan cara peternakan. Nah, harus dibudidayakan. Dibudidayakan itu dikembangbiakkan dengan cara peternakan. Diternak supaya tidak cepat habis, karena digunakan terus, misalnya dijadikan sumber pangan kan pasti dipotong, ya. Kalau dipotong terus tidak diternakkan, ya nanti habis, ya. Harus dibudidayakan. Kemudian diberi makan secara teratur, baik hewan yang dijadikan sumber pangan atau hewan peliharaan atau hewan-hewan yang sudah hampir punah. Kemudian membuatkan kandang yang nyaman kalau dipelihara di rumah. Itu kewajiban kita. Kemudian hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, tumbuhan ini termasuk lingkungan hutan juga, ya. Haknya adalah memanfaatkan untuk biodiesel atau bioetanol sebagai bahan pengganti solar ataupun bahan pengganti bensin untuk bioetanol. Nah, kemudian memanfaatkan untuk bahan bangunan. Nah, kayunya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian memanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber energi juga. Buah bisa dimakan, padi bisa dimakan, dan lain sebagainya. Nah, kewajibannya apa? Membudidayakan dengan cara pertanian atau perkebunan, ya, kembang biakan supaya tidak habis. Kemudian menyiraminya dengan teratur, misalnya itu tanaman
tanaman-tanaman di rumah itu bisa kita sirami dengan teratur. Di sawah pun harus disirami dengan teratur juga supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian kalau di hutan kita juga harus melakukan reboisasi. Ketika ada lahan yang gundul, kita wajib untuk menanaminya kembali. Nah, itu anak-anak beberapa contoh hak dan kewajiban terhadap sumber-sumber energi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bisa ingat apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian hak dan kewajiban terhadap sumber-sumber energi yang sudah kita pelajari. Anak-anak bisa catat dalam buku catatan, bisa ulang kalau belum paham videonya, atau anak-anak bisa menambahkan hak dan kewajibannya. Wah, ini kurang haknya, harusnya ditambah ini, boleh ya. Anak-anak bisa catat di buku catatan. Nah, hari ini tidak ada tugas yang dikumpulkan ya, anak-anak. Sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa anak-anak.